Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Untuk materi mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan, kita harus tahu dulu 4 hal. Yang pertama, pengertian. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama, teks. Teks merupakan tulisan. Laporan adalah sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Percobaan atau eksperimen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, pengertian teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itulah pengertian teks laporan percobaan. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan atau sesuai fakta. Jadi, kalian jika menulis teks laporan percobaan harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Yang kedua, teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif dan kebenarannya dapat dibuktikan. Maksud dari objektif di sini, walaupun kita memiliki hipotesa pada percobaan yang kita lakukan, tapi hasil yang ditulis di dalam teks laporan percobaan harus sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Jangan sampai hasilnya A, kalian laporkannya B, tetapi harus dilaporkannya A. Ciri yang ketiga, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap dan terperinci. Maksudnya, pembaca bisa membaca atau memahami laporan percobaan tersebut secara utuh dan dapat bermanfaat. Materi yang ketiga yaitu fungsi teks laporan percobaan. Fungsi yang pertama, sumber informasi. Maksudnya, teks laporan percobaan yang ada atau yang sudah ditulis itu dapat dijadikan informasi untuk khalayak umum. Yang kedua, sebagai bukti. Bukti bahwa kita sudah melakukan percobaan. Yang ketiga, sebagai dokumen. Dokumen dari data-data yang kita kumpulkan pada saat melakukan percobaan. Yang keempat, pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini maksudnya kita senang dengan minuman kemasan yang praktis. Sementara ada kabar bahwa minuman kemasan praktis ada yang mengandung zat pewarna berbahaya. Untuk menguji kebenaran berita tersebut, kita melakukan percobaan. Untuk itu, kemudian kita tulis laporan percobaannya. Yang kelima, pertanggungjawaban. Maksud fungsi kelima di sini, teks laporan percobaan sebagai pertanggungjawaban kita terhadap orang yang memerintahkan kita untuk melakukan
percobaan. Materi yang keempat yaitu sistematika teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan yang pertama harus ada judul. Judulnya apa yang kita lakukan percobaan. Kedua, ada tujuan. Tujuan itu berisikan keinginan atau maksud yang ingin dicapai pada percobaan yang dilakukan oleh kita. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan di sini alat atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Yang keempat, langkah-langkah. Biasanya berisi tahapan dalam melakukan suatu percobaan atau proses melakukan percobaan. Yang kelima, hasil. Hasil dari percobaan yang kita lakukan. Yang keenam, simpulan. Simpulan di sini maksudnya pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Jadi suatu resume dari laporan percobaan yang kita lakukan. Contoh teks laporan percobaan. Membuat teleskop sederhana. Ini merupakan judul teks laporan. Tujuannya, agar bisa mengamati benda-benda yang berada di langit, dibutuhkan alat yang canggih, yang biasa disebut dengan teleskop. Teleskop adalah sebuah teropong besar yang dipakai di dalam astronomi. Ilmu ini mempelajari benda-benda yang ada di langit atau luar angkasa. Astronomi tidak akan bisa berkembang dengan baik, karena banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal serta memiliki teknologi yang canggih. Alat dan bahan, pertama, lensa objektif loupe atau lensa cembung praktikum. Diameternya 5 cm. Yang kedua, pipa PVC dan perlup dengan panjang kurang lebih 30 cm. 3. Perkakas seperti gergaji dan lem perekat. Keempat, lensa okuler dengan diameter 2,5 cm. Langkah-langkah membuatnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan terlebih dahulu panjang badan teleskop dengan menggunakan rumus fisika yang sudah kita ketahui. 2. Potong pipa PVC yang panjangnya sudah diketahui tersebut. Ketiga, letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa. Kemudian, sambungan-sambungan pipa yang sudah berisi lensa tadi di ujung paling depan pipa PVC yang sudah kamu ukur. Ingat, lensa objektif letaknya harus di depan lensa okuler. Pasangkan perlup di ujung paling belakang pipa. Teleskop sederhana telah selesai kamu buat. Hasil, setelah mengetahui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana dapat digunakan untuk mengamati benda-benda di langit seperti kawah bulan ataupun planet-planet terdekat dengan bumi. Simpulannya, untuk mengamati benda langit yang jaraknya jauh, ternyata tidak selalu harus menggunakan alat yang memiliki teknologi yang canggih. Kamu bisa membuatnya sendiri dengan biaya yang relatif lebih murah dan sederhana. Baiklah anak-anakku, untuk lebih kalian memahami apa itu teks laporan percobaan, ada tugas mandiri untuk kalian. Bacalah teks laporan percobaan di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 17 sampai halaman 20. Kemudian, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah pengertian teks laporan percobaan? 2. Apakah tujuan percobaan tersebut? 3.
alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan tersebut. Yang keempat, langkah-langkah apa saja dalam percobaan tersebut. Dan kelima, bagaimana hasil percobaan tersebut. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.